pada nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan kesempatan untuk hari ini kita bisa bertatap muka, bisa berkenalan. Bapak perkenalkan, nama Dani Rohmana Hardianto. Nanti juga kalian bisa tanya yang lain lebih jauh untuk mengenal. Bapak juga mungkin beberapa akan tanya, tidak bisa semua karena terlalu banyak. Selanjutnya, Bapak ditugaskan oleh Kepala Sekolah di SMP 1 untuk menjadi guru bimbingan dan konseling di kelas 8. Guru bimbingan dan konseling di kelas 8. Mohon Pak Sarip, ini ada peserta. Iya, udah di. Udah, oke, sip. Ya, hari ini Bapak sangat bersyukur, bahagia bisa menyapa peserta didik baru, siswa baru yang sudah resmi. Udah resmi belum ini diterima di SMP 1-nya ya? Pak Dani itu boleh disapa dulu tuh, Rizky Anugrah tuh. Sepertinya iya. nyenyak itu. Rizky Anugrah. Rizky. Ya, nah kenapa? gitu ya. Oh, masih ngantuk? Udah bangun? Ya, sudah Pak Dani. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bisa memanfaatkan waktu 1 jam nih ya untuk berkenalan, untuk sedikit Bapak menyampaikan tentang pendidikan karakter dan cara kita belajar di era pandemi ini. Bagaimana? Nah, ini bisa jadi penyemangat kalian untuk bisa belajar dengan baik di era sekarang. Karena tantangan belajar di rumah luar biasa. Kalau kita tidak bisa melakukan cara-caranya yang efektif, yang baik, kita bisa banyak membuang waktu dengan percuma. Oleh sebab itu, baik kita manfaatkan waktunya ya, yang seefektif mungkin. Baik, selanjutnya Bapak tinggal di perumahan Panorama Indah. Lengkapnya Bapak akan sampaikan perkenalannya di sini nih. Ya, ada foto Bapak kelihatan? Ada Pak. Nah, nih. Bapak nama lengkap Dani Rohmana Hardianto, alamatnya di Panorama Indah, Jalan Kutilang 2, Blok A7, nomor 7. Nah, nih. Di perumahan Panorama, Blok A7, nomor 7. Bapak lahir pada tanggal 19 Juni 1970, arti berapa ya? 50 tahun yang lalu. Masih 17, Pak. Nah, 17. Oke, selanjutnya tahun 1983 Bapak lulus dari SD.
86 dari SMP, 89 dari SPG, setingkat SMA, dan terakhir dari IKIP Bandung tahun 94. Nah, ditugaskan pertama untuk menjadi guru BK itu mulai tahun 1997 di SMP 2 Sukatani, dan mulai di SMP 1 itu tahun 2013. Oke, itu perkenalan sedikit. Kita lanjut sekarang ke bagian materi inti. Oke, kita mulai bahwa tema kita hari ini adalah pendidikan karakter. ya, pendidikan karakter. Nah, ini Bapak kasih lihat dulu bahwa karakter yang akan dituju oleh seluruh siswa SD, SMP khususnya ada 5 karakter utama, ya, 5 nilai karakter utama yang akan dikembangkan, yang akan terus dikembangkan untuk menjadi karakter kepribadian yang melekat sampai seluruh siswa itu tumbuh dewasa. Yaitu yang pertama karakter religiositas, yang kedua nasionalisme, ketiga kemandirian, keempat gotong royong, dan kelima integritas. 5 karakter utama ini dikembangkan oleh Departemen atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu pada tahun 2016. Nah, seiring berjalannya waktu, ada beberapa penyempurnaan dari penekanan karakter ini. Ya. 2001, beberapa bulan yang lalu, Menteri kita, Mas Menteri yang masih muda, yang masih energik, meluncing pengembangan atau penguatan pendidikan karakter ini dengan lebih jelas, lebih terstruktur, dengan dia langsung mengarah kepada profil seorang pelajar yang Pancasila. Nah, tujuannya itu. Karakter yang diinginkan itu adalah seorang pelajar yang Pancasilais. Nah, profil seorang pelajar yang Pancasila itu seperti apa? Kita bandingkan dengan yang tadi. Kalau tadi 5 karakter utama, ya, religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Kita lihat yang sekarang. Seorang pelajar yang Pancasila, pelajar Pancasila itu yang pertama adalah karakternya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini sama, ada religiusitas. Ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Tuh. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Jadi ada 6, tidak 5 lagi. Mengapa? Setelah Bapak analisis, ternyata di karakter yang dikembangkan pada tahun 2021 itu tidak ada lagi integritas. Ya. Nah, integritas ini tidak ada. Kenapa integritas tidak ada? Karena integritas itu sebetulnya sudah ada di kehidupan yang religius. Nah, di sini. Kenapa? Karena yang religius itu otomatis berakhlak mulia. Nah, itu. Religius itu berakhlak mulia. Sebagai penggantinya, pelengkapnya adalah ini. 2 karakter yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini bedanya tuntutan untuk siswa itu harus kreatif dan bernalar kritis. Oke. Apa pengertian atau penjabaran dari kelima karakter ini? Oke.
Kita lihat di sini yang pertama. Nah, yang beriman. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Oke. Jadi yang menjadi kunci dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah satu, siswa itu harus memiliki karakter yang berakhlak beragama. Agamanya apa? Maka agama itu harus menjadi karakter yang melekat pada dirinya. Kalau Muslim, yang agama Islam, berarti ciri-ciri karakter akhlak seorang Muslim itu harus ada pada dirinya. Ya, sebagaimana orang yang beragama, berarti taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Muslim, berarti menjalankan ibadah di situ, ya, melaksanakan berbagai macam kegiatan amal soleh yang dituntut, yang jadi pedoman dalam beragama Islam kalau Muslim. Oke, itu akhlak beragama. Yang kedua, akhlaknya adalah akhlak pribadi. Nah, bagaimana nih kalau akhlak pribadi? Kalau akhlak pribadi, seorang siswa harus memandang dirinya itu sebagai seorang pribadi yang positif. Di situ harus ada karakter yang pandai bersyukur, menerima dirinya dengan banyak terima kasih kepada Allah sebagai pencipta kita. Itu sebagai seorang yang punya karakter akhlak pribadi. Di situ harus ada pandai bersyukur, harus punya rasa optimis menghadapi masa depan itu. Bukan memandang masa depan itu, wah, saya pasrah ini. Bukan putus asa, ya. Seorang yang punya akhlak pribadi itu penuh optimis menghadapi masa depan itu dengan penuh semangat, akan bakal banyak perubahan yang mendorong kita untuk berperilaku yang giat, yang cekatan, yang semangat. Nah, ini akhlak pribadi, ya. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia. Ini juga menjadi tuntutan karakter beriman, bertakwa. Kita harus juga berakhlak kepada sesama. Bagaimana kita menghargai perbedaan, menghargai orang lain yang berbeda, baik itu ras, ya. Di situ ada status sosial, ada agama, dan sebagainya, warna kulit, dan sebagainya. Pokoknya kita harus menempatkan orang lain itu adalah sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai manusia yang derajatnya sama dengan kita. Jangan ada dalam diri kita itu, kita lebih unggul, lebih baik, lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Nah, ini akhlak kita kepada orang lain, kepada sesama manusia. Kalau kita memandang diri kita sama dengan orang lain, insya Allah ketika kita bergaul juga akan menghargai dan menghormati kepada orang lain. Nah, yang keempat, akhlak kepada alam. Ini juga harus menjadi tuntutan. Harus bisa melekat pada pribadi setiap siswa, bagaimana dia memperlakukan alam sekitar. Ya, menjaga kebersihan, kerapihan, menjaga lingkungan hidup, bagaimana merawat penghijauan di sekitar rumah kita, di sekitar sekolah kita, bagaimana kalau kita menemukan sampah bungkus permen di tengah jalan, itu adalah akhlak kepada alam. Ini termasuk kepada karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, akhlak bernegara. Nah, akhlak bernegara ini akan kalian perdalam itu ketika nanti kalau kalian sudah melanjutkan sekolah, ya, ke jenjang yang lebih tinggi, kuliah,
dan nanti terjun di masyarakat yang sesungguhnya. Nah, di situ akhlak bernegara akan kalian praktekkan, ya bekalnya dari pendidikan kita di sekolah. Itu menjadi tuntutan untuk siswa SD dan SMP ini. Nah, yang kedua, karakter yang dituntut oleh sekolah kepada siswa itu adalah karakter berkebinekaan global. Jadi kalau melihat 5 tahun yang lalu, ini adalah karakter nasionalis lah begitu kira-kira. Ya. Tapi ini lebih ke global, artinya tidak hanya Indonesia, tapi juga dunia. Bagaimana kita berada di tengah-tengah dunia yang kita punya kebanggaan dengan budaya tanah air sendiri. Bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Elemen kuncinya atau bagian penting dari berkebinekaan global itu adalah mengenal dan menghargai budaya. Budaya atau kebiasaan yang sudah melekat pada kehidupan kita, yang positif ini tentunya ya, kita kenali dan kita hargai. Kalau ada budaya-budaya yang sudah melekat, itu harus kita junjung. Jangan kita mencampakkan budaya kita sendiri, tetapi karena kita sekarang sudah berada pada zaman yang sangat global, budaya Korea kita telan mentah-mentah. Nah, misalnya itu. Tidak begitu. Tidak membanggakan budaya luar yang tidak sesuai. Jadi, kita itu baru bisa menerima budaya luar ketika budaya itu sudah sesuai dengan budaya kita. Nah, baru kita bisa ambil baiknya. Ya. Yang jeleknya tentu, kalau kita bandingkan dengan budaya asli Indonesia, kita tolak, kita buang, kita ambil yang baiknya. Nah, ini mengenal dan menghargai budaya. Selanjutnya, kuncinya juga adalah kita harus mampu untuk berkomunikasi secara interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Maksudnya, karena banyak budaya, banyak kultur di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya, maka kita dituntut untuk punya kepribadian, untuk punya karakter, agar dalam bergaulnya itu ya kita bisa menghargai dan bisa berbangga dengan kultur sendiri dan menghargai kultur dari luar. Kultur bangsa lain atau negara lain. Dan sekaligus kita bisa berinteraksi, jangan menutup diri. Tidak bisa kita itu melepaskan diri dari pergaulan dunia luar. Ya. Apalagi saat ini di era IT, di era kemajuan teknologi industri 4.0, ini menjadi tuntutan kita untuk komunikasi antar dan interkultural. Nah, terakhir, elemen kuncinya adalah kita mampu merefleksikan tanggung jawab kita terhadap kebinekaan itu. Apa refleksi itu? Kita bisa memperlihatkan apa yang bisa kita lakukan dari adanya keanekaragaman budaya, kultur yang ada di Indonesia. Nah, refleksinya itu dalam bentuk perilaku, bisa saling menghargai, saling menghormati, bangga dengan budaya sendiri, tidak kita merasa rendah diri ketika berada di tengah-tengah budaya negara lain. Oke, itu maksud dari karakter kebinekaan global. Yang ketiga, kita lebih cepat sekarang.
Karakter gotong royong ini sama dengan yang sudah kalian terima di SD juga. Gotong royong sama persis. Kuncinya gotong royong itu ada kolaborasi, kerjasama, saling tukar saling kerjasama, membantu, urunan, gitu. Maka dalam kolaborasi ini, kalau dalam kegiatan ekonomi, misalnya koperasi, nah itu kolaborasi. Terus yang kepedulian, ini gotong royong dibuktikan dengan kepedulian itu lebih kepada sikap kita kepada orang lain yang berbeda, yang sedang tertimpa musibah misalnya, yang kekurangan. Nah, pedulinya itu seperti apa? Ini dalam sikap. Nah, dalam perilakunya kita bisa dalam bentuk berbagi apa yang kita misalnya punya, kita bagi-bagi. Bagi-bagi apapun yang kita punya kita bagi. Nah, itu prinsip dalam gotong royong itu seperti itu. Ada 3 kunci di sini. Yang keempat, karakter mandiri. Oke, karakter mandiri ini sama persis dengan 5 tahun yang lalu yang sudah digaungkan oleh Mendikbud yang lalu. Kuncinya di karakter mandiri itu adalah kesadaran akan diri sendiri terhadap situasi yang dihadapi. Nah, ini Bapak harap seluruh siswa SMP 1 ini kelas 7 yang sudah diterima, ini kita semua mulai harus menyadari bahwa sekarang para siswa sudah diterima menjadi siswa SMP. Ini harus disadari. Kenapa disadari? Kita sekarang sudah berbeda dengan SD. Ya. Kalau SD kalian cenderung masuk ke usia anak-anak, permainannya ya yang lucu-lucu dan polos-polos. Tapi kalau di SMP kalian sudah mulai masuk ke dunia remaja. Nah, ini remaja nih. Ya. Di SMP itu. Sehingga kalau sudah sadar, aduh, saya nih sudah ada di sini, tempatnya di sini. Saya punya tugas ini. Saya punya peran harus melakukan apa di hadapan guru, di hadapan orang tua, di hadapan siswa-siswa yang lain. Nah, maka kuncinya yang kedua adalah regulasi diri. Ambil keputusan apa yang harus dilakukan. Kegiatan apa yang harus dilakukan dari akibat adanya kesadaran itu. Kalau sudah sadar, diresapi, dihayati, terus diputuskan saya harus berbuat apa. Itu kuncinya. Tanpa melakukan perbuatan, kesadaran itu jadi tidak ada artinya. Ya, itu siswa yang mandiri itu berbuat sendiri. Ya. Jadi yang terbaik yang dilakukan sendiri itu keputusannya sendiri. Tanpa ada perasaan misalnya, aduh malu saya melakukan ini. Bukan itu. Aduh takut saya baru melakukan ini. Atau alasan-alasan yang lain. Jadi kalau yang mandiri itu betul-betul perbuatan yang dilakukannya adalah dari hati sendiri. Jadi niatnya niat sendiri. Ikhlas. Ya. Ikhlas ini niatnya. Kelima, nah ini yang kelima, ini karakter yang relatif baru. Siswa SMP harus punya karakter bernalar kritis. Jadi yang bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses informasi, baik itu informasi kualitatif atau kuantitatif, membangun keterikatan antar informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Di kuncinya ini, kita harus cari informasi itu. Cari ya. Bukan hanya menerima, kita cari. Terus kita olah, kita proses informasi itu. Baik itu informasi
dari buku berupa materi pelajaran, dari penjelasan guru, atau dari narasumber lainnya, dari media, dari manapun, dari YouTube, itu informasi semua kita peroleh, kita dapatkan, kita cari. Tapi kita olah. Bagaimana olahnya? Kita lihat pada kunci yang kedua nih, kita analisis. Dianalisis bagian-bagiannya mana, dari awal sampai akhir, ya, tengah-tengahnya mana. Terus kita nilai, kita evaluasi. Mana yang bagus, mana yang kurang, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang buruk. Nah, kita pisah-pisahkan. Semua informasi itu kita kelompok-kelompokkan. Ya. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Nah, kegiatan berpikirnya itu harus dibuktikan. Dibuktikan. Jadi kalau nanti di hadapan orang tua, kalian harus kemukakan. Harus bukti kalian memikirkan itu, bukti kalian menganalisis itu apa? Ya. Buktinya. Nah, nanti bukti kalian mencerminkan orang yang berpikir dan ya berpikir, itu akan kelihatan pada ketika dia melakukan sesuatu dalam mengambil keputusan. Keputusannya apa? Nah, disitulah ujung dari seorang yang kritis itu, perilaku atau keputusan yang dilakukannya apa. Nah, ini orang yang kritis. Dan terakhir, karakter seorang siswa yang dituntut oleh sekolah, khususnya SMP 1, adalah menjadi siswa yang kreatif. Apa kuncinya seorang siswa yang kreatif? Jadi siswa yang kreatif itu harus mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Jadi maksudnya kita harus memodifikasi dari informasi yang kita terima, kita kreasi lah, kita olah, kita bentuk, kita susun menjadi sesuatu yang baru yang belum pernah sama orang lain lakukan, temukan, ya. Nah, orang yang kreatif itu dia bisa menghasilkan gagasan yang berbeda, tapi ujungnya harus yang berbeda itu harus bermakna dan bermanfaat dan dampaknya positif, ya, yang bermanfaat. Nah, yang kreatif itu akan dibuktikan dengan karyanya, karya hasil perbuatannya apa, perbuatannya yang berbeda dengan orang lain tetapi bermanfaat. Jadi kuncinya yang kreatif itu dia secara otomatis bakal menemukan sesuatu yang berbeda. Kalau meniru itu bukan kreatif, ya. Kalau meniru cuman meniru doang itu bukan kreatif. Namanya, kalau kalian sering dengar itu istilahnya ahli kopas. Nah, hafal ya, kopas, copy paste. Nah, itu yang tidak kreatif itu yang bisanya itu mengcopy karya orang lain. Itu tantangan untuk yang tidak kreatif itu begitu. Nah, sekarang ganti perilaku karakter yang suka kopas, ganti dengan membuat sendiri, menemukan sendiri, mengolah sendiri. Ini loh, saya berbeda dengan orang lain. Nah, ini dituntut ini. Kalau siswa mah, pelajar mah berbeda, harus cirinya dengan anak-anak umum, kita harus bisa mengkreasi sesuatu yang baru. Oke. Nah, ini secara nasional ya, karakter siswa secara nasional. Nah, bagaimana kalau di Purwakarta?
Kalau di Purwakarta kita kenal dengan istilah ada khusus. Purwakarta mah ada yang dinamakan 7 Poe Atikan Purwakarta. Maksudnya 7 hari kegiatan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Nah, yang 7 harinya itu dimulai dari hari Senin. Itu karena Purwakarta itu adalah sukunya Sunda, maka menggunakan bahasa Sunda. Jadi 7 Poe Atikan Purwakarta itu bahasa Sunda dengan cirinya Senen Ajeg Nusantara, itu istilahnya. Maksudnya apa Ajeg Nusantara itu? Sebagai wujud rasa cinta tanah air pelajar Purwakarta, ia melaksanakan upacara bendera dan memakai seragam pramuka. Itu Ajeg Nusantara. Tentu kalau dia pakai seragam pramuka, melaksanakan upacara bendera, dia akan merasa berbangga sebagai warga negara Indonesia. Dia hormat kepada lambang negaranya yang disimbolkan oleh bendera merah putih. Maka pada hari Senin ketika upacara penaikan bendera itu kita melakukan penghormatan. Nah, hanya sayang kita pada masa ini masih berada pada masa pandemi, jadi kita belum bisa melaksanakannya secara langsung di lapangan, ya, upacara. Tapi walaupun begitu kita harus mulai kenal, sehingga ketika pandemi ini berakhir, kita bisa langsung melaksanakannya. Hari Senin upacara pakaian pramuka, begitu. Untuk Selasa itu istilahnya Mapag Buana. Hari Selasa Mapag Buana. Jadi kalau pelajar Purwakarta itu harus bisa bersaing di kancah internasional, bukan hanya di Indonesia, ya. Dan harus menjadi yang terkuat, tangguh di dunia ini dengan budaya yang dimilikinya. Budayanya, karakter khas bangsa Indonesianya harus jadi pembeda dan modal kekuatan di tengah-tengah bangsa yang lain. Ini Selasa. Kegiatannya tentu yang harus sesuai dengan kegiatan yang bersifat internasional. Rebo, hari Rabu, istilahnya itu maneh di Sunda. Artinya maneh di Sunda itu karena Purwakarta ada di tanah Sunda, maka pelajar Purwakarta diharuskan memakai pakaian khas Sunda. Bajunya pangsi, ya, baju pangsi, pakai ikat, yang putra, yang putrinya kebaya, itu sebagai orang Sunda asli yang beradab dan berbudaya. Maka nanti, insya Allah, sekarang masuk ke SMP 1, kelas 7, insya Allah. Kelas 2 atau kelas 3, ya, kelas 8 atau kelas 9, insya Allah kalian nanti ada kesempatan untuk menggunakan pakaian ini dalam kegiatan belajar mengajar di kelas secara offline, langsung tatap muka dengan guru, ya. Nah, untuk hari Kamis itu istilahnya nyanding wewangi nih Purwakarta. Purwakarta harus punya karakter yang menyukai estetika berbudaya serta memiliki jiwa seni yang bisa membawa harum tanah air. Nah, ini Purwakarta harus suka kepada keindahan budaya dan memiliki jiwa seni yang ini akan membawa harum nama Purwakarta di negara atau di dunia. Ini istilahnya nyanding wawangi. Terus Jumaah itu nyucikan diri. Nyucikan diri ini kalau sebagai umat beragama, maka pelajar Purwakarta harus bisa menjaga kesucian hati, jiwa, dan pikiran agar tetap terjaga dan selalu dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa dengan cara beribadah. Maka
di SMP 1 kalau hari Jumat itu diwajibkan siswa yang putra untuk Jumatan berjamaah di sekolah. Ya, kalau tidak cukup, bergilir. Nah, untuk Sabtu dan Minggu, kegiatan pendidikan di Kabupaten Purwakarta itu dikenal dengan istilah betah di imah. Ya, pendidikannya itu di rumah, yang dilaksanakan bersama keluarga, orang tua. Maka di sini kalian akan membuktikan bahwa betul tidak pendidikan yang sudah diperoleh itu dipraktekkan bersama orang tua. Itu akan terlihat kehidupannya di keluarga, apakah respon ketika orang tua membutuhkan bantuan, apakah rajin ikut serta merawat rumah, merawat lingkungan hijau di depan rumah, dan sebagainya. Nah, ini betah di imah itu maksudnya untuk membantu kegiatan orang tua dan sekaligus akan menjaga kehidupan keluarga yang harmonis, yang penuh kasih sayang, dan penuh ketentraman. Nah, ini 2 karakter nasional dan regional Purwakarta. Nah, selanjutnya sebelum tanya jawab, Bapak akan sampaikan dulu nih. Bisa kalian tonton untuk sekedar sekilas Bapak sampaikan praktek dalam pembelajaran di masa pandemi ini kan kita harus online ya. Siswa yang punya HP, pakai HP, yang punya tablet, pakai tablet, yang punya PC, pakai PC, gunakan. Nah, itu adalah medianya, media kita untuk belajar untuk saat ini. Kalau sekarang sampai PPKM ini tanggal 20, ya sementara sampai tanggal 20. Kalau nanti diperpanjang, ya berarti diperpanjang lagi, tergantung serius atau tidaknya nih pandemi sekarang. Nah, berarti kegiatan belajar kita juga harus didukung oleh etika karakter belajar di masa pandemi ini. Bagaimana kita mengikuti pembelajaran dengan baik? Ya harus dengan karakter yang baik. Maka ada etikanya. Etikanya seperti apa? Nah, baik. Kita sekilas tonton sama-sama santai di tayangan berikut ini ya. Oke. Silakan disimak.
Oke, baik. Ada waktu 12 menit. Sampai di sini dulu penyajian dari Bapak. Mudah-mudahan bisa kita perdalam dengan tanya jawab ya. Bila ada yang ingin ditanyakan siswa, silahkan melalui moderator, silahkan. Sementara demikian dulu Pak Sarip. Mangga nyangakeun. Audionya masih di mute, Pak. Ya, terima kasih Pak Dani. Oke. Anak-anak masih ada waktu nih, 12 menit lagi. Ini waktu kita manfaatkan ya untuk kalian bertanya sepuas-puasnya. Ini ada, Pak Dani sudah ada nih yang raise hand nih, angkat tangan. Sifah Lukiana. Silakan Sifah dari 7G. Pak, Bapak, Rai mau nanya. Ya. Jadi tuh ada murid satu yang nggak bisa masuk, Pak. Kelok sama Bapak. Pertanyaannya apa? Pertanyaan untuk materi. Tidak bisa masuk apa? Itu, Pak, jadi tadi ada murid yang nggak bisa masuk. Oh, harusnya bisa masuk. Kelok sama Bapak. Oh, masuk ke Zoom ini ya? Ya. Oh, pertanyaannya itu ya. Sudah terdengar sama tim IT-nya. Nah, baik, tuh. makasih ya. Ya. Berikutnya ada dari 7K, Pak Dani, ada M. Hakul Falahi. Silakan. Hakul Falahi, silakan. Kepencet, Pak, kepencet. Oh, kepencet. Oh, kepencet, tidak jadi. Tidak Selanjutnya, jadi. Rizky. Ada Rizky Anugrah. Silakan. Enggak, Rizky. Pak, itu mah ngirim. Enggak, Pak, enggak ada pertanyaan lagi. Ya, raise hand-nya dikebawahin lagi. Kepencet deh. Pencet ya. Ada. Ayo, siapa ini? Kalau tidak ada, ayo, ada mumpung masih ada kesempatan 10 menit closing lagi. nih dari Bapak. Tidak ada, teman-teman. Udah cukup jelas ya materinya ya. Selain ada materi PowerPoint, tadi juga ada materi videonya. Jadi kemungkinan besar paham Pak Dani ya. Oke. Baik, silakan Pak Dani. Ya, bagus. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau barusan Bapak di tayangan video terlalu cepat, Bapak simpulkan sedikit ini. Ya, ini Bapak simpulkan yang tayangan barusan. Jadi dalam belajar daring itu ada caranya, ada etikanya, supaya guru bisa menyampaikan materi dan siswa juga bisa menyerap, bisa menerima dengan baik. Yang pertama apa? Yang pertama adalah siswa harus siap mengikuti pembelajaran 5 menit sebelum dimulai. Jadi kalau dimulai jam 7.30, kita sudah duduk standby di kursi, di tempat belajar 5 menit sebelum mulai. Jadi kalau pakai Google Meet, kita sudah bisa login. Ketika baterainya habis kan, jadi kita tahu, oh berarti ini harus dicas. Atau ketika pulsanya habis, berarti kita isi dulu pulsa. Atau kalau ternyata akunnya salah, kita bisa utak-atik. Tidak kita ngutak-atiknya itu setelah pelajarannya dimulai. Nah ini persis ini di setiap kegiatan apapun, terutama ini kegiatan belajar, karena sangat dijadwal dengan ketat, sambung menyambung. Ini kita harus menyiapkan diri sebelum jadwal dimulai. Yang kedua, walaupun daring, tetap kita harus menggunakan pakaian yang sopan, rapi, dan tidak bersikap yang aneh-aneh.
bagaimana kegiatan belajar di kelas saja, hanya beda tempat gitu ya. Sebagaimana kegiatan belajar kita di kelas. Kita bertatap muka, hanya tatap mukanya virtual, tidak langsung. Pakaiannya sopan, rapih, dan sikapnya tidak aneh-aneh. Selanjutnya, jika mau bertanya atau menyapa, hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini ketika di WA atau di chat, kita salam dulu, jangan ujug-ujug ya. Jangan ujug-ujug, sebagaimana perbuatan baik, sikap baik, akhlak baik untuk berhubungan dengan orang lain, apalagi nih guru, sampaikan salam terlebih dahulu. Nah, yang 4, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan sopan, baik itu tulisan maupun intonasinya ketika melalui audio atau video call. Jadi silakan intonasinya yang bagus lah ya, yang sopan. Kalau tulisan yang mudah dipahami, yang baik, yang sopan, jangan huruf besar semua misalnya ngechatnya itu. Yang kelima, tidak bertele-tele, tapi langsung pada poin utama. Pertanyaannya apa kalau ada pertanyaan? Kalau ada usul, usulnya apa? Ya. Yang keenam, tidak menghubungi atau ngechat pada guru di jam-jam istirahat. Nelpon atau ngechat guru itu jam 12 malam. Lagi istirahat. Jadi kalian harus tahu kapan nih jadwal guru tidak istirahat. Ya, kalau dari jam pagi, jam 7 sampai jam 13 misalnya, itu jam kerja. Selanjutnya, jika hendak menelepon atau video call, minta izin terlebih dahulu melalui chat. Jadi kita WA dulu, Pak, Bu, bolehkah saya bertanya atau apa? Baru setelah diizinkan, silahkan Dek, silahkan Nak, Bapak tunggu misalnya jawaban dari gurunya. Baru kita telepon, baru kita video call atau apa. Ya. Itu etikanya, biar hubungan kita dengan guru itu bisa berlangsung dengan baik. Ya. Selanjutnya, jika sedang berlangsung pembelajaran daring, tidak banyak permintaan. Tidak banyak permintaan. Semuanya, patuhi semua aturan yang sudah ditetapkan. Aturannya apa? Jamnya, ya, waktunya, terus yang harus dilaporkannya apa saja, berapa nomor, kalau ada tugas, itu instruksinya seperti apa, itu yang diminta, itu yang kita serahkan, itu yang kita kerjakan. Dan terakhir, selalu mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Ini garis besar dari etika belajar dalam jaringan atau online yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Insya Allah ke depan kita akan bertemu di waktu 3 tahun ke depan. Insya Allah kesempatannya leluasa dan gunakan etikanya pada jam-jam yang Bapak sampaikan tadi. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, materi ketiga ya di hari Kamis ini sudah disampaikan.
Bapak sedikit menyampaikan, mohon maaf tadi ada gangguan ya. Ada gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mohon untuk kalian abaikan. Kalau ada yang save gangguannya itu, gambar atau ininya, tolong dihapus ya. Jangan kalian simpan. Karena nanti akan dicek ke orang tuanya. Apakah di HP-nya kalian nyimpen gambar gangguan tadi atau videonya. Hapus ya, semua hapus. Apalagi ini materinya tentang pendidikan karakter, etika dalam belajar. Jangan sekali-kali menyimpan hal-hal negatif seperti itu ya. Nantinya akan mempengaruhi diri kalian. Baik, sekarang istirahat dulu 5 menit ya. Kita mulai lagi nanti jam 11:05. Silakan kalian mau meluruskan punggungnya, mau berdiri dulu, mau olahraga ringan dulu, silakan mau minum, mau ke toilet, silakan ya. Kita mulai lagi nanti jam 11:05. Terima kasih.
Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai lagi ya. Kameranya dinyalakan, Sudah ya, sudah rapi lagi, sudah cuci muka. Yang perempuan kerudungnya sudah dirapihkan, yang laki-laki juga sudah dirapihkan, rambutnya, pakaiannya. Sekarang ada di penghujung kegiatan nih. Rangkaian MPLS dari mulai pra MPLS dari hari Senin sampai sekarang hari Kamis. Ini kita sekarang sampai di materi berikutnya yaitu penutupan. Penutupan yang akan disampaikan oleh kesiswaan yaitu Pak Raden Juliadi. Silakan disimak baik-baik ya teman-teman ya. Ishak Putra ya. Silakan disimak. Silakan Pak Juliadi. Terdengar Pak Sarip suaranya? Ada. Aku terdengar. Masih tetap semangat ya. Bagaimana MPLS-nya? Sepertinya ini masih semangat ini nih. Kita perpanjang lagi gitu Pak Sarip ya. Boleh 2 seminggu hari lagi ya. perpanjang. Nah, terima kasih ya anak-anak ya. Sudah mengikuti kegiatan MPLS dengan semangat dari hari pra ya, hari Senin ya, sampai sekarang hari Kamis. Nah, sebelum ke penutupan, Bapak ingin mengingatkan juga itu untuk daftar hadir dan nanti link resume setelah zuhur, itu ada link resume untuk upload. Nah, nanti pihak sekolah akan mencetak sertifikat MPLS bagi siswa yang mengisi daftar hadir dan juga mengupload resume tiap kegiatan MPLS tiap harinya. Ya. Itu ya, Bapak ingatkan ya. Baiklah, kita mulai ke penutupan. Bapak mewakili kepala sekolah ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih bisa berkumpul di kegiatan MPLS di hari terakhir ini ya. Nah, setelah beberapa hari ke belakang telah menjalani kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya mewakili kepala sekolah ini sangat berterima kasih kepada para siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Purwakarta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab, termasuk aktif dan juga selalu ada penasaran untuk bertanya ketika akan ada yang ditanyakan. Semoga tujuan dari kegiatan MPLS ini untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini dapat terwujud seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di kegiatan ini saja ya. Nah, setelah berakhirnya kegiatan MPLS ini, semoga anak-anakku sekalian ini bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh disiplin. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap harus berkreasi, harus tetap semangat, ya, sehingga jika hal tersebut dibiasakan, maka akan tumbuh sikap tanggung jawab, baik itu terhadap diri sendiri, nah sehingga tumbuh juga tanggung jawab kepada lingkungan, tanggung jawab kepada orang tua, dan juga tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, kami pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, rekan-rekan panitia, Bapak Ibu guru, dan juga guru yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan ini menjadi pemateri ya. Semoga kebaikan dan kerjasama dan kerja keras Bapak Ibu guru, pemateri, dan panitia ini semua amal solehnya akan menjadi bekal kita nanti. Amin. Akhir kata, selamat untuk anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Purwakarta yang baru. Dengan ini kami menyatakan bahwa kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah ya untuk penutupan. Unmute dulu. Unmute. Alhamdulillah kegiatan penutupan sudah dilaksanakan. Teman-teman jangan dulu live ya, jangan dulu keluar. Nanti mungkin ada info-info yang akan disampaikan oleh kesiswaan. Jadi kalian masih tetap di layar ya, di depan layarnya. Nanti kesiswaan akan menyampaikan berbagai informasi selanjutnya. Baiklah, informasi tambahan ya para siswa-siswi SMP Negeri 1 Purwakarta yang hebat. Hebat. Absen untuk yang MPLS jangan lupa itu diisi, yang belum diisi silakan diisi untuk mendapatkan sertifikat MPLS ya. Lalu resumenya isi ya. Oh, rangkumannya. Buku catatan rangkumannya. Ketika buka itu nanti dikumpulkan. Nanti ada informasi lebih lanjut lewat wali kelas masing-masing mengenai kegiatan. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan istirahat ya. Jaga imun. Jangan dulu jalan-jalan kemana-mana. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya kalian ya, boleh. Ya, silakan. Adiknya. Ya. Nah, nanti mudah-mudahan pandemi cepat berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah. Kembali lagi. Jangan lupa kalau berinteraksi atau keluar tetap memakai masker ya. Aktivitas cuci tangan dan jaga jarak. Kalau keluar, coba mau pakai hand sanitizer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Kalau luar Boleh rap ya, boleh. Silakan Sok, boleh. boleh keluar. Boleh keluar. Nanti jangan lupa upload resume yang hari pertama, 2, ketiga yang belum silakan upload sebelum ditutup. Hari Sabtu tidak bisa upload resume lagi ya. Akhir hari Sabtu upload resume, kasih tahu teman yang lainnya juga. Tuh. Iya, Pak. Wow, so the same. Yang baru sampai jam kedua. Belum bisa diklik. Ya, nanti belum. Nanti setelah ini sebelum zuhur ya. Muncul. Makasih sudah bimbing dari MPLS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, Boleh, Lem. Pribadi yang keluar. Halo, Assalamualaikum Bapak, dadah. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua ya, sehat ya. Iya, Pak, makasih. Ini kesempatan Bapak bisa ngelihat muka kalian ya. Kelas 7A, 7B, D, E, F, G, H, I, J, K ya. takbir. Iya, ayo takbir sob. Takbir. Ya, silakan boleh ya, boleh kalian live ya. Bertanya kenapa jam 10 belum ada